Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Angin sore berhembus pelan, membawa serta aroma tanah basah yang menguar setelah hujan. Dari balik jendela kecil di sebuah rumah kontrakan sederhana, seorang perempuan duduk termenung. Matanya kosong menatap langit yang mulai gelap, pikirannya melayang ke masa-masa lalu yang begitu jauh. Sebelum semuanya berubah, namanya adalah Aisyah. 5 tahun yang lalu, ia adalah seorang istri yang setia dan ibu dari 2 anak. Hidupnya sederhana, tetapi penuh dengan cinta dan harapan. Suaminya, Reza, adalah seorang pria yang awalnya sangat bertanggung jawab, sosok yang selalu membuatnya merasa aman. Namun, semua itu berubah ketika ekonomi keluarga mereka mulai goyah. Reza kehilangan pekerjaannya, dan sejak saat itu, kehidupannya penuh dengan amarah dan kekecewaan. Aisyah mencoba bertahan. Ia berusaha menguatkan suaminya, mencoba mencari cara agar mereka tetap bisa makan, membayar kontrakan, dan menyekolahkan anak-anak mereka. Namun, semakin hari Reza semakin berubah. Kata-kata kasar yang awalnya hanya sesekali keluar dari mulutnya, mulai menjadi kebiasaan. Tangan yang dulu lembut membelainya, kini mulai ringan melayang. Puncaknya adalah malam itu. Hujan turun deras di luar, seolah menjadi saksi pertengkaran hebat mereka. Reza yang pulang dalam keadaan mabuk mulai membentak tanpa alasan. Ia menuduh Aisyah macam-macam, seolah semua beban dan kesulitan yang mereka alami adalah kesalahan istrinya. Aisyah mencoba membela diri, tetapi itu hanya membuat amarah Reza semakin menjadi. Untuk pertama kalinya, tamparan keras mendarat di wajahnya. Aisyah terdiam. Dadanya sesak bukan karena sakit fisik, tetapi karena kenyataan bahwa orang yang ia cintai kini menjadi orang yang paling menakutkan baginya. Malam itu ia mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Dengan air mata yang tak terbendung, ia mengemas barang-barangnya, menggendong anaknya yang masih kecil, dan menggandeng anak sulungnya yang menangis ketakutan. Ia pergi tanpa menoleh. Lagi, hidup sebagai seorang janda ternyata jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Stigma masyarakat, kesulitan ekonomi, serta tuntutan hidup yang terus mencekik membuatnya merasa nyaris putus asa. Ia mencoba melamar pekerjaan ke sana-sini, tetapi selalu ditolak. Alasan mereka beragam, tetapi kebanyakan karena ia tak memiliki pengalaman dan pendidikannya hanya sebatas SMA. Hari demi hari berlalu, dan tabungannya semakin menipis. Sementara itu, anak-anaknya membutuhkan makan, sekolah, dan tempat tinggal yang layak. Ia mulai mencari pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus. Namun, di setiap wawancara yang ia jalani, selalu ada tatapan yang meragukannya. Pakaian syar'inya, hijab panjang yang menutup tubuhnya, seolah menjadi penghalang tersendiri. Suatu hari, seorang kenalan memberinya saran yang mengejutkan. Aisyah, kalau kamu mau dapat kerja dengan cepat, kamu harus mengubah penampilanmu. Perusahaan sekarang lebih suka perempuan yang rapi dan modern. Kalau kamu tetap berpakaian seperti ini, mereka pasti langsung menolak. Perkataan itu menamparnya. Aisyah tahu bahwa hijab adalah bagian dari prinsip yang ia pegang sejak lama. Namun, ia juga tahu bahwa anak-anaknya butuh makan. Ia dihadapkan pada pilihan yang begitu berat, mempertahankan hijabnya atau melepasnya demi kelangsungan hidup mereka. Malam itu, ia duduk di depan cermin. Tangannya bergetar saat meraba ujung jilbabnya. Ia teringat masa-masa dulu, saat pertama kali mengenakannya. Rasa bangga dan bahagia saat memantapkan hati untuk berhijab masih begitu nyata dalam ingatannya. Namun kini, di hadapannya, ada 2 anak kecil yang mulai kurus karena makan seadanya.
Dengan air mata yang mengalir deras, ia melepas hijabnya. Esok paginya, ia kembali melamar pekerjaan. Kali ini, dengan pakaian yang lebih sederhana tanpa hijab, panjang yang dulu selalu membalutnya. Hasilnya mengejutkan. Ia diterima di sebuah perusahaan sebagai pegawai administrasi. Gajinya memang tidak besar, tetapi cukup untuk bertahan hidup. Namun, hati Aisyah terasa begitu kosong. Setiap kali ia melihat dirinya di cermin, ada perasaan bersalah yang menyelimutinya. Ia merasa telah mengkhianati prinsip yang selama ini ia pegang. Tapi saat melihat anak-anaknya tersenyum saat makan malam, ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Hari-hari berlalu, dan Aisyah mulai terbiasa dengan hidup barunya. Namun, di balik itu semua, ada sesuatu yang terus menghantuinya. Ia mulai merasa terasing dari dirinya sendiri. Setiap kali ia berjalan di keramaian tanpa hijab, ada perasaan seolah-olah semua orang sedang menghakiminya. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang teman lama di sebuah kafe. "Aisyah, astagfirullah, kamu nggak pakai hijab?" Pertanyaan itu menusuk hatinya seperti belati. Ia hanya bisa tersenyum kecut, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. "Aku harus bekerja, Aira. Aku nggak punya pilihan," jawabnya lirih. Aira menatapnya lama, lalu menggenggam tangannya erat. "Kamu selalu punya pilihan, Aisyah." Kata-kata itu terus terngiang di benaknya selama berhari-hari. Namun, Aisyah tahu bahwa jalan kembali tidak akan semudah itu. Ia telah melangkah terlalu jauh. Kini, ia hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti, ia akan menemukan jawaban dari semua kegelisahan yang selama ini mengusik hatinya. Aisyah menatap langit senja dari jendela apartemen kecilnya. Sore itu, ia baru saja pulang kerja, melepas sepatu, dengan lelah, lalu duduk di sofa dengan tangan memijat pelipisnya. Suara gelak tawa anak-anaknya dari kamar membangkitkan sedikit ketenangan di hatinya. Setidaknya, mereka bisa makan dengan cukup sekarang. Setidaknya, mereka punya tempat tinggal. Tapi tetap saja, ada yang kosong dalam dirinya. Sejak ia melepas hijab, banyak hal yang berubah. Ia mendapatkan pekerjaan lebih mudah, rekan kerja lebih terbuka padanya, bahkan beberapa pria mulai mencoba mendekatinya. Sesuatu yang dulu hampir tidak pernah terjadi ketika ia masih berhijab. Namun, justru itu yang membuatnya semakin gelisah. Perasaan bersalah terus menghantuinya setiap kali ia berdoa, setiap kali ia melihat cermin, setiap kali ia bertemu dengan seseorang dari masa lalunya yang mengenalnya sebagai Aisyah yang dulu. Di kantor, ia mulai terbiasa dengan lingkungan baru. Rekan-rekan kerjanya baik, tetapi ada juga yang suka mencibir di belakangnya. "Dulu sok alim, sekarang lihat aja," bisik mereka. Aisyah pura-pura tidak mendengar, meskipun hatinya sakit. Yang paling membuatnya sulit adalah setiap kali ia melihat putrinya Zahra memandangnya dengan sorot mata penuh pertanyaan. Zahra masih kecil, baru berusia 8 tahun. Tetapi anak itu sudah cukup mengerti bahwa ibunya telah berubah. Suatu malam, ketika Aisyah sedang menidurkan kedua anaknya, Zahra tiba-tiba bertanya, "Ibu, kenapa ibu dulu pakai hijab, tapi sekarang enggak?" Jantung Aisyah berdegup kencang. Ia menatap wajah polos putrinya, mencari jawaban yang tepat, tetapi bibirnya keluh. Ibu harus bekerja, Nak," jawabnya pelan. Zahra terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Jadi, kalau perempuan pakai hijab, dia nggak bisa kerja?" Pertanyaan itu seperti tamparan keras bagi Aisyah. Ia tahu jawabannya tidak sesederhana itu. Banyak perempuan yang tetap berhijab dan bisa bekerja, tetapi situasinya tidak mudah baginya. Ia memilih jalan ini karena merasa terdesak. Tapi bagaimana menjelaskannya pada seorang anak kecil? Aisyah hanya bisa tersenyum lemah dan membelai kepala putrinya. Nanti kalau Zahra sudah besar,
Zahra akan mengerti, katanya, meskipun ia sendiri masih belum yakin dengan jawaban itu. Hari demi hari berlalu dan semakin lama, ia mulai merasa bahwa hidupnya berjalan tanpa arah. Setiap kali ia sholat, ia merasa tidak utuh. Setiap kali ia melihat perempuan lain dengan hijab panjang, ada perasaan rindu yang sulit ia jelaskan. Seakan ada bagian dari dirinya yang tertinggal di masa lalu, dan ia tidak tahu bagaimana cara menemukannya kembali. Suatu sore, di sebuah kafe dekat kantornya, ia bertemu dengan seseorang yang dulu sangat ia hormati. Ustazah Naila, guru ngaji, yang dulu sering membimbingnya dalam kajian Islam, duduk di sudut ruangan sambil menyeruput teh hangat. Ketika mata mereka bertemu, senyum lembut ustazah itu tidak berubah sedikit pun. "Aisyah," panggilnya. Aisyah terdiam sejenak, lalu melangkah mendekat. Ada keraguan dalam dirinya, tetapi senyum hangat ustazah Naila membuatnya sedikit tenang. "Kamu kelihatan berbeda," kata ustazah Naila setelah mereka duduk berhadapan. Tidak ada nada menghakimi dalam suaranya, hanya sebuah pernyataan sederhana. Aisyah menghela napas. "Banyak hal yang terjadi, ustazah." Ustazah Naila mengangguk pelan. "Aku mengerti," hening. Hanya suara denting sendok di cangkir yang terdengar di antara mereka. "Aisyah," suara lembut ustazah Naila kembali terdengar. "Aku tidak akan menanyakan alasanmu. Aku hanya ingin bertanya, apakah kamu bahagia?" Pertanyaan itu menusuk jantungnya. Aisyah menunduk, menggenggam cangkirnya erat-erat. "Aku tidak tahu," jawabnya akhirnya. Ustazah Naila tersenyum tipis. "Mungkin ada bagian dari dirimu yang kamu tinggalkan. Bagian yang selama ini membuatmu merasa tenang." Aisyah mengangkat wajahnya, menatap gurunya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu persis apa yang dimaksud. Saat ia berjalan pulang malam itu, kata-kata ustazah Naila terus terngiang di kepalanya. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua yang ia lakukan ini benar? Apakah ia memang tidak punya pilihan lain? Ataukah ia hanya terlalu takut untuk berjuang? Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia membuka lemari dan mengambil jilbab panjangnya. Ia menyentuh kain itu dengan tangan bergetar. Matanya mulai panas. Ia merindukan dirinya yang dulu. Tapi, bisakah ia kembali? Malam itu, Aisyah duduk di sudut kamarnya, memegang jilbab panjang berwarna biru tua, yang dulu menjadi favoritnya. Jemarinya meraba lembut kain itu, sementara pikirannya melayang ke masa-masa ketika ia masih menggunakannya setiap hari. Ada perasaan hangat yang menyeruak dalam hatinya, tetapi bersamaan dengan itu, ada juga ketakutan yang sulit ia jelaskan. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Ia tidak bisa menyangkal lagi. Ia merindukan ketenangan yang dulu ia rasakan ketika mengenakan hijab. Namun di sisi lain, ia masih dihantui oleh kenyataan bahwa dunia yang ia hadapi sekarang begitu berbeda. Ia takut kehilangan pekerjaannya. Ia takut kembali ke masa di mana ia harus berjuang mati-matian hanya untuk memberi makan anak-anaknya. Tapi, apakah semua ini sepadan dengan kegelisahan yang ia rasakan setiap hari? Keesokan harinya, di kantor, pikirannya masih dipenuhi kebimbangan. Ia nyaris tidak bisa berkonsentrasi bekerja. Beberapa kali, ia tanpa sadar menatap rekan-rekan kerjanya yang bebas tertawa dan berbincang tanpa beban. Ada yang mengenakan pakaian rapi dan modern, ada pula yang berpakaian lebih santai. Aisyah mendesah pelan. Ketika waktu makan siang tiba, ia memutuskan untuk pergi ke musala kecil di lantai dasar kantornya. Sudah lama ia tidak menginjakkan kaki di sana. Biasanya, ia hanya sholat di rumah, dan itu pun dengan perasaan hampa. Saat ia masuk, ada seorang perempuan yang sedang melipat mukena. Perempuan itu menoleh dan tersenyum padanya. "Mbak Aisyah, ya?"
Aisyah sedikit terkejut. Ia mengenali perempuan itu sebagai salah satu karyawan di bagian keuangan. Namanya Rina. Ia adalah satu dari sedikit orang di kantor yang tetap mengenakan hijab panjang. "Iya," jawab Aisyah dengan senyum kecil. "Jarang lihat Mbak di sini," kata Rina ramah. Aisyah mengangguk pelan. Ia merasa malu, tetapi Rina tidak terlihat menghakiminya. "Mau sholat?" tanya Rina. Aisyah mengangguk lagi, lalu mengambil wudhu. Ketika ia berdiri di atas sajadah, mengenakan mukena yang tersedia di musala, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan yang perlahan-lahan meresap ke dalam hatinya. Saat ia sujud, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Setelah selesai sholat, ia duduk diam untuk waktu yang lama. Hatinya terasa semakin berat. "Kenapa kelihatan sedih, Mbak?" tanya Rina lembut. Aisyah menoleh, menatapnya lama sebelum akhirnya bertanya, "Rina, kamu pernah merasa takut kehilangan pekerjaan gara-gara hijab?" Rina tersenyum. "Pernah." "Terus, gimana?" "Aku bertahan," jawab Rina. "Karena aku percaya bahwa rezeki itu datang dari Allah, bukan dari manusia." Jawaban itu membuat dada Aisyah sesak. Ia terdiam, menunduk, dan menggenggam jemarinya sendiri. "Aku juga takut waktu itu, Mbak. Ada yang bilang aku bakal susah dapat promosi. Ada yang bilang aku terlalu kaku. Tapi nyatanya, aku masih di sini, bekerja, dan rezekiku tetap cukup. Memang ada tantangan, tapi aku percaya kalau kita berusaha dan tawakal, pasti ada jalan." Aisyah menarik napas panjang. Ia ingin sekali percaya seperti Rina. Tetapi ketakutan masih menghantuinya. Sepulang kerja, ia kembali merenung. Malam itu, ia duduk di depan cermin, memandangi bayangannya sendiri. Perempuan di dalam cermin itu terlihat begitu berbeda dari Aisyah yang ia kenal dulu. Zahra tiba-tiba muncul di belakangnya. "Ibu, besok aku ada kegiatan di sekolah. Boleh pakai jilbab kayak dulu?" Aisyah menoleh, sedikit terkejut. "Tentu, boleh sayang." Zahra tersenyum lebar. "Aku kangen lihat ibu pakai jilbab juga." Aisyah tercekat, matanya terasa panas lagi. Anak sekecil itu bisa melihat sesuatu yang selama ini ia coba abaikan. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan, berbagai kemungkinan. Namun, satu hal yang semakin jelas, ia tidak bisa terus seperti ini. Ia ingin menemukan kembali ketenangan yang telah lama hilang. Esok paginya, ia berdiri di depan lemari. Tangannya meraih jilbab yang kemarin ia genggam lama. Kali ini, ia tidak hanya memegangnya, ia memakainya. Saat ia melihat bayangannya di cermin, ada perasaan familiar yang menyelimuti hatinya. Perasaan yang telah lama hilang, namun ini baru awal. Ia tahu jalan yang harus ia tempuh masih panjang, dan ia siap menghadapinya. Pagi itu, Aisyah melangkah keluar rumah dengan perasaan campur aduk. Jilbab panjangnya kembali menutupi tubuhnya, sesuatu yang sudah lama ia tinggalkan. Ada rasa nyaman, tetapi juga ada rasa takut. Bagaimana reaksi orang-orang di kantor? Apakah ia akan mendapat tatapan aneh? Akankah bosnya marah dan memintanya kembali seperti sebelumnya? Ia meneguhkan hati. Apapun yang terjadi, ia harus menghadapi ini. Saat ia tiba di kantor, beberapa rekan kerja langsung memperhatikannya. Ada yang melirik sekilas, ada yang berbisik-bisik, pelan. Beberapa bahkan menyapanya dengan senyum tipis, tetapi dengan tatapan yang sulit ia artikan. "Aisyah," sebuah suara membuatnya menoleh. Lina, rekan satu timnya, berdiri dengan ekspresi terkejut. "Kamu pakai jilbab lagi?" Aisyah mengangguk pelan. "Iya." Lina masih menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum kecil. "Bagus.
katanya lalu kembali ke mejanya tanpa banyak komentar. Reaksi itu membuat Aisyah sedikit lega. Namun, ia tahu bahwa tidak semua orang akan merespons seperti itu. Dan benar saja, ketika ia berjalan melewati ruang administrasi, ia mendengar beberapa orang bergumam. "Loh, balik lagi? Dulu dilepas, sekarang dipakai lagi. Sebenarnya maunya apa sih?" Aisyah menggenggam tasnya erat. Ia menunduk, berusaha tidak memedulikan suara-suara itu. Ia sudah mempersiapkan mentalnya sejak semalam, tetapi tetap saja, mendengar bisikan-bisikan itu menyakitkan. Ketika ia duduk di mejanya dan mulai bekerja, telepon internal di meja berdering. Ia menelan ludah. Itu dari atasan langsungnya. Dengan hati berdebar, ia menuju ruangan bosnya. Pak Arya, manajernya, adalah pria yang cukup tegas, tetapi juga realistis. Aisyah duduk. Aisyah duduk dengan tenang, meskipun dadanya berdegup kencang. "Kamu pakai hijab lagi?" tanya Pak Arya langsung, tanpa basa-basi. "Iya, Pak," jawabnya dengan suara setenang mungkin. Pak Arya menghela napas. "Aku nggak punya masalah dengan itu. Tapi kamu tahu kan, perusahaan ini lebih suka karyawan yang berpenampilan modern dan fleksibel." Aisyah menggigit bibirnya. "Saya tetap bisa bekerja dengan baik, Pak. Saya tidak akan membiarkan penampilan saya mengganggu performa kerja saya." Pak Arya menatapnya lama, seakan menimbang-nimbang sesuatu. "Kamu tahu, Aisyah, aku pribadi nggak keberatan. Tapi kamu juga harus sadar, beberapa klien kita mungkin punya pandangan berbeda. Ada kemungkinan kamu akan mendapat tekanan dari mereka." Aisyah menarik napas panjang. Ia sudah memperkirakan ini. "Saya siap, Pak. Saya hanya ingin tetap bekerja dengan baik." Pak Arya menatapnya beberapa detik lagi, lalu mengangguk. "Oke. Aku harap kamu bisa mempertahankan kinerjamu. Aku nggak mau ada masalah dengan klien." Aisyah tersenyum kecil. "Terima kasih, Pak." Ketika ia keluar dari ruangan itu, ada sedikit beban yang terangkat dari dadanya. Setidaknya, ia masih bisa bekerja. Tapi ia tahu bahwa ini baru awal dari tantangan yang lebih besar. Siang itu, saat makan siang, ia duduk sendirian di kantin. Beberapa teman yang biasa duduk dengannya tampak ragu-ragu sebelum akhirnya memilih meja lain. Aisyah menunduk, berusaha tidak merasa terluka, tetapi ia tahu bahwa perlahan-lahan ada jarak yang tercipta. Rina datang dan duduk di depannya. "Gimana?" tanyanya pelan. Aisyah menghela napas. "Lumayan sulit." Rina tersenyum. "Awalnya pasti berat, tapi nanti kamu akan terbiasa. Dan kamu akan tahu mana teman yang benar-benar tulus dan mana yang tidak." Aisyah menatap Rina. Lama. Kata-kata itu sederhana, tetapi mengena. Hari demi hari berlalu. Aisyah mulai terbiasa dengan tatapan orang-orang, dengan bisikan-bisikan di belakangnya. Ia tetap bekerja seperti biasa, bahkan lebih giat dari sebelumnya. Ia ingin membuktikan bahwa hijabnya tidak membuatnya menjadi kurang profesional. Namun, ujian besar itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Suatu hari, ia ditugaskan untuk bertemu dengan salah satu klien penting perusahaan. Ketika ia tiba di ruang meeting, seorang pria parubaya yang merupakan perwakilan klien langsung menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Jadi, sekarang perusahaan kalian pakai orang kayak begini?" katanya sinis kepada rekan bisnisnya. Aisyah merasakan wajahnya panas. Pak Arya, yang juga hadir dalam pertemuan itu, tampak gelisah. Ia menoleh ke arah Aisyah, seakan bertanya apakah ia bisa mengatasinya. Aisyah menarik napas dalam-dalam. Dengan tenang, ia berkata, "Saya di sini sebagai perwakilan perusahaan, bukan untuk dinilai dari penampilan saya. Jika ada sesuatu yang bisa saya bantu terkait kerjasama ini,
Saya siap berdiskusi. Pria itu menyipitkan mata, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Meeting berjalan dengan tegang, tetapi Aisyah berusaha tetap profesional. Ia menjawab setiap pertanyaan dengan percaya diri, menyampaikan presentasi dengan jelas. Ketika meeting selesai, pria tadi hanya mendengus dan berkata kepada Pak Arya, "Semoga keputusan kalian ini nggak merugikan perusahaan." Setelah mereka pergi, Pak Arya menepuk bahunya. "Kamu menangani ini dengan baik." Aisyah tersenyum kecil. "Terima kasih, Pak." Saat ia kembali ke mejanya, ada rasa bangga yang menyelinap di hatinya. Ia telah melalui ujian pertama. Dan meskipun tantangan ke depan masih banyak, ia tahu satu hal. Ia tidak akan mundur lagi. Hari-hari berlalu, dan Aisyah semakin mantap dengan keputusannya. Meski tekanan masih ada, ia mulai belajar untuk tidak terlalu memikirkan omongan orang lain. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya, memastikan bahwa tidak ada alasan bagi siapapun untuk meragukan profesionalismenya hanya karena ia kembali berhijab. Namun, cobaan lain datang tanpa diduga. Suatu sore, saat ia hendak pulang, Pak Arya memanggilnya ke ruangannya. Aisyah melangkah masuk dengan hati berdebar. Di dalam ruangan, selain Pak Arya, ada seorang wanita dengan setelan rapi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Aisyah, ini Bu Rani dari HRD," kata Pak Arya dengan nada serius. Aisyah tersenyum kecil dan mengangguk sopan. "Selamat sore, Bu." "Bu." Rani membalas senyumnya, tetapi ada ekspresi tegas di wajahnya. "Aisyah, kami ingin membicarakan sesuatu yang penting denganmu." Aisyah duduk, menunggu. "Kami sudah memperhatikan kinerjamu, dan sebenarnya tidak ada masalah dengan pekerjaanmu," lanjut Bu Rani. "Namun, setelah beberapa pertimbangan, perusahaan memutuskan untuk melakukan restrukturisasi tim." Aisyah menegang. "Maksudnya, Bu, Pak?" Arya menghela napas sebelum akhirnya berkata, "Kita akan melakukan pengurangan karyawan, dan posisimu termasuk yang terdampak." Jantung Aisyah serasa berhenti. "Jadi, saya dipecat?" tanyanya pelan. Bu Rani menggeleng. "Kami tidak menyebutnya seperti itu. Kami menawarkan paket kompensasi yang cukup baik, dan tentu saja rekomendasi jika kamu ingin mencari pekerjaan lain." Aisyah merasa dunianya berputar. Ia tahu perusahaan ini lebih menyukai karyawan dengan tampilan modern, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan dikorbankan seperti ini. "Tapi, kenapa saya?" tanyanya. Meskipun ia sudah bisa menebak jawabannya, Pak Arya tampak tidak nyaman. "Ini bukan masalah pribadi, Aisyah. Perusahaan hanya ingin menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar." Aisyah terdiam. Ia bisa saja protes, memperjuangkan haknya, bahkan membawa masalah ini ke ranah hukum. Namun, ia tahu bahwa ia hanya akan membuang energi untuk sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. "Saya mengerti," katanya akhirnya, meskipun suaranya bergetar. Bu Rani tersenyum kecil, seolah lega bahwa Aisyah tidak melawan. "Kami akan memberimu waktu untuk menyelesaikan semua tanggung jawabmu dalam 1 minggu ke depan." Aisyah mengangguk dan berdiri. Terima kasih atas kesempatannya selama ini. Saat ia keluar dari ruangan itu, ia berjalan menuju mejanya dengan langkah goyah. Beberapa rekan kerja meliriknya dengan rasa ingin tahu, tetapi tidak ada yang berani bertanya. Setibanya di rumah, ia duduk di sofa dengan tatapan kosong. Zahra dan adiknya sedang bermain di kamar, tidak tahu bahwa ibu mereka baru saja kehilangan pekerjaan. Air mata yang sejak tadi ia tahan, akhirnya jatuh juga. Namun, di antara rasa sakit itu, ada keteguhan yang tumbuh. Ia mungkin kehilangan pekerjaan, tetapi ia tidak akan kehilangan dirinya sendiri lagi. Esoknya, ia bangun lebih pagi dari biasanya.
Setelah menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya, ia duduk di depan laptop dan mulai mencari pekerjaan baru. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, dan ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan menyerah. Aisyah menghabiskan hari-harinya dengan mencari pekerjaan baru. Setiap pagi, setelah mengantar anak-anak ke sekolah, ia duduk di depan laptop, mengirim lamaran ke berbagai perusahaan, berharap ada yang mau menerimanya tanpa mempermasalahkan hijab yang kini kembali ia kenakan dengan mantap. Namun, kenyataan tidak semudah itu. Beberapa kali ia mendapat panggilan wawancara, tetapi selalu ada kendala. Entah posisi yang ditawarkan tidak sesuai, gaji yang terlalu rendah, atau, dan ini yang paling menyakitkan, komentar halus yang menyiratkan bahwa penampilannya bisa menjadi penghalang untuk diterima di lingkungan kerja tertentu. Mbak Aisyah, CV Anda sangat menarik, pengalaman Anda juga bagus, tapi di perusahaan kami, kebanyakan karyawan lebih fleksibel dalam berpenampilan, ujar seorang manajer HR dalam salah satu wawancara. Aisyah hanya tersenyum tipis. Maksudnya, saya harus melepas hijab saya? Wanita di hadapannya tersenyum, canggung. Oh, tentu saja tidak ada aturan seperti itu. Kami hanya ingin memastikan semua karyawan bisa beradaptasi dengan budaya perusahaan. Aisyah paham maksudnya. Dan lagi-lagi, ia menelan kenyataan pahit bahwa masih banyak tempat yang tidak siap menerima seseorang dengan penampilan seperti dirinya. Hari-hari berlalu, dan tabungannya mulai menipis. Ia harus segera mendapatkan pekerjaan sebelum keadaan semakin sulit. Di tengah keputusasaan itu, Rina datang berkunjung ke rumahnya suatu sore. "Kamu kelihatan capek," kata Rina setelah melihat wajah Aisyah yang lelah. Aisyah menghela napas. "Aku sudah melamar ke banyak tempat, tapi belum ada yang cocok." Rina berpikir sejenak lalu berkata, "Kenapa kamu nggak coba kerja dari rumah? Sekarang banyak kok peluang kerja freelance atau bisnis kecil-kecilan." Aisyah mengernyit. "Tapi aku nggak punya pengalaman bisnis." "Nggak harus langsung besar, Aisyah. Kamu bisa mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, kamu suka nulis kan? Kenapa nggak coba jadi penulis lepas?" Aisyah terdiam. Ia memang suka menulis, tetapi selama ini ia tidak pernah menganggapnya sebagai sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Rina melanjutkan, "Aku punya teman yang jadi penulis konten. Dia kerja dari rumah, waktunya fleksibel, dan hasilnya lumayan. Kamu bisa coba." Malam itu, setelah anak-anak tidur, Aisyah mulai mencari informasi tentang pekerjaan sebagai penulis lepas. Ia membaca berbagai artikel, bergabung dengan grup komunitas, dan mulai mencoba membuat beberapa contoh tulisan. Seminggu kemudian, ia mendapat pekerjaan pertamanya, menulis artikel untuk sebuah blog dengan bayaran kecil. Tapi itu cukup untuk membuatnya merasa percaya diri lagi. Dari satu pekerjaan kecil, ia mendapatkan lebih banyak proyek. Ia mulai belajar cara menulis dengan lebih efektif, memahami teknik pemasaran digital, dan bahkan membuat blognya sendiri. Perlahan, ia mulai melihat harapan baru. Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Suatu hari, mantan suaminya, Farhan, datang tanpa pemberitahuan. "Kamu sibuk sekarang?" tanyanya saat Aisyah membukakan pintu. Aisyah menatapnya curiga. "Ada apa?" Farhan tampak sedikit canggung. "Aku dengar kamu keluar dari pekerjaan." Aisyah mengangkat dagunya. "Aku nggak keluar. Aku dikeluarkan." Farhan menghela napas. "Kamu butuh bantuan?" Aisyah tersenyum sinis. "Sejak kapan kamu peduli?" Farhan tampak tidak nyaman. "Aku cuman gak mau anak-anak kekurangan." Aisyah menatapnya tajam. "Mereka baik-baik saja. Aku yang membesarkan mereka, dan aku yang akan memastikan mereka tetap baik-baik saja." Farhan terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku hanya ingin menawarkan bantuan.
Kalau kamu butuh sesuatu, bilang saja. Aisyah tersenyum dingin. Terima kasih, tapi aku bisa sendiri. Farhan akhirnya pergi, meninggalkannya dengan perasaan campur aduk. Namun, satu hal yang pasti, Aisyah tidak lagi menjadi wanita yang lemah seperti dulu. Ia sudah melewati begitu banyak ujian, dan ia tahu bahwa ia akan terus maju. Kini, ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak-anaknya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa benar-benar bebas. Hari-hari Aisyah kini dipenuhi dengan rutinitas baru. Pagi hari, setelah mengantar anak-anak ke sekolah, ia duduk di depan laptopnya, menyelesaikan berbagai proyek menulis. Meski bayaran dari setiap artikel tidak besar, tetapi jika dikumpulkan, cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, ia sadar bahwa ini belum cukup. Ia ingin lebih dari sekadar bertahan. Ia ingin benar-benar mandiri, tanpa harus khawatir kapan uang di rekeningnya akan habis. Maka, ia mulai mencari peluang lain, mengikuti kursus online tentang digital marketing dan copywriting. Malam-malamnya yang dulu dihabiskan untuk menangis karena kehilangan pekerjaan, kini ia gunakan untuk belajar. Suatu sore, Rina datang lagi ke rumahnya. Kali ini, dengan membawa kabar baik. Aku punya teman yang butuh content writer untuk bisnisnya. Dia butuh seseorang yang bisa nulis konten media sosial dan website. Mata Aisyah berbinar. Serius? Iya. Dan bayarannya lebih bagus dari yang selama ini kamu dapat, kata Rina sambil tersenyum. Aku udah bilang ke dia tentang kamu. Dia mau lihat portofoliomu. Tanpa pikir panjang, Aisyah langsung mengirim beberapa contoh tulisannya. 2 hari kemudian, ia mendapat kabar bahwa ia diterima. Pekerjaan ini bukan hanya sekadar menulis artikel, tetapi juga membantu mengelola strategi konten untuk sebuah brand kecil yang sedang berkembang. Ini adalah kesempatan besar. Perlahan, penghasilannya mulai stabil. Ia tidak lagi merasa panik setiap kali melihat saldo di rekeningnya. Ia bahkan bisa menyisihkan sedikit uang untuk tabungan. Tetapi di tengah semua kemajuan ini, ada satu hal yang terus menghantuinya. Tatapan orang-orang terhadap keputusannya untuk kembali berhijab. Beberapa teman lama masih memandangnya dengan heran, bahkan ada yang terang-terangan mengatakan bahwa keputusannya tidak masuk akal. Kamu sendiri yang dulu melepas hijab karena ingin lebih mudah dapat kerja, kata seorang kenalan saat mereka tak sengaja bertemu di sebuah acara. Sekarang, kamu balik lagi. Gimana sih logikanya? Aisyah tersenyum tipis. Dulu aku pikir aku harus melepas hijab untuk bertahan. Tapi ternyata, bertahan itu bukan soal apa yang aku pakai, tapi soal bagaimana aku bangkit setelah jatuh. Orang itu hanya mendengus dan pergi. Aisyah menghela napas. Ia sadar bahwa tidak semua orang akan memahami perjalanannya. Namun, ia tidak lagi peduli. Kini, ia hidup bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya. Suatu malam, saat sedang menatap layar laptopnya, ia berpikir, bagaimana jika ia bisa membantu wanita lain yang mengalami hal yang sama? Bagaimana jika ia bisa menciptakan komunitas bagi para perempuan yang ingin bekerja dari rumah, tanpa harus merasa terpaksa mengubah diri mereka demi diterima oleh dunia kerja? Ide itu terus mengganggunya, dan akhirnya, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia mulai menulis blog, bukan hanya tentang perjalanannya, tetapi juga tentang bagaimana wanita bisa membangun karier tanpa harus mengorbankan prinsip mereka. Lama-kelamaan, blog itu menarik perhatian banyak orang. Komentar demi komentar mulai berdatangan dari wanita-wanita yang merasa mengalami hal yang sama. Aku pikir aku sendirian, tulis seseorang di kolom komentar. Aku butuh baca ini. Aku juga mengalami hal yang sama dan aku hampir menyerah. Aisyah tersenyum. Mungkin inilah jalannya. Bukan sekadar mencari pekerjaan,
tetapi menciptakan sesuatu yang bisa memberi manfaat untuk banyak orang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa semua yang terjadi, semua sakit hati, dan perjuangan yang ia lalui, akhirnya menemukan maknanya. Aisyah semakin sibuk dengan pekerjaannya sebagai content writer dan pengelola blog. Ia mulai membangun komunitas online bagi wanita-wanita yang mengalami kesulitan serupa. Mereka yang ingin bekerja tanpa harus mengorbankan prinsip dan identitas diri. Blognya yang awalnya hanya berisi pengalaman pribadi kini berkembang menjadi wadah berbagi informasi, tips, dan peluang kerja remote. Banyak perempuan yang mulai bergabung, berbagi cerita, dan saling mendukung. Tak hanya itu, beberapa brand dan perusahaan mulai melirik komunitas yang ia bangun. Mereka melihat potensi besar dalam jaringan para wanita pekerja mandiri ini. Aisyah pun mulai mendapat tawaran kerjasama untuk menghubungkan perusahaan dengan para freelancer yang ia bina. Suatu hari, sebuah email masuk ke kotak masuknya. "Kami tertarik dengan komunitas yang Anda bangun. Bisakah kita berbicara lebih lanjut?" Email itu berasal dari seorang direktur di perusahaan besar yang ingin bekerja sama dengannya untuk menciptakan program pemberdayaan perempuan di dunia digital. Aisyah nyaris tak percaya. Dulu, ia pernah mengira bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan mengikuti aturan yang dibuat oleh orang lain. Namun kini, ia justru menciptakan jalannya sendiri. Setelah beberapa pertemuan, kesepakatan pun terjadi. Aisyah kini tidak hanya bekerja sebagai freelancer, tetapi juga menjadi pengelola proyek besar yang membantu banyak perempuan mendapatkan kesempatan kerja tanpa harus mengubah identitas mereka. Ia akhirnya mencapai titik di mana ia benar-benar mandiri. Tidak ada lagi ketakutan soal uang, tidak ada lagi ketergantungan pada orang lain, dan yang paling penting, tidak ada lagi keraguan dalam dirinya. Suatu sore, ia duduk di teras rumahnya, menatap anak-anaknya yang tertawa bermain di halaman. Hidup memang tidak selalu mudah. Ia telah melewati begitu banyak badai, kehilangan pekerjaan, mengalami diskriminasi, bahkan harus menghadapi omongan orang-orang yang meragukan keputusannya. Namun, semua itu membawanya ke titik ini. Ia telah menemukan jalannya. Ia telah menemukan dirinya sendiri. Dan ia tahu, apapun yang terjadi di masa depan, ia tidak akan pernah merasa takut lagi.